Indonesia yang dibimbing dengan NIM 230306014 Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pada hewan unggas untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMP IPM. Nah, untuk bahannya saya menggunakan ayam layar sebagai sampel praktikum saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada unggas, di mana sistem pernapasan tersebut dimulai dari nares atau biasa yang kita sebut hidung, kemudian dari hidung menuju ke luring atau pangkal trakea. Nah, dari pangkal trakea kita menuju ke trakea yang berbentuk seperti selang pipa atau selang AC. Nah, dari trakea kita menuju ke bronkus yang bercabang dua antara kanan dan kiri, kemudian lanjut ke pulmo atau yang biasa kita sebut sebagai paru-paru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada ayam, di mana dimulai melalui rostrum atau paru, lalu menuju ke esofagus, berfungsi mendorong makanan menuju crop atau tembolok yang berbentuk seperti kantung, tempat penyimpanan makanan sementara. Dari tembolok, makanan diteruskan ke proventriculus sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Nah, selanjutnya dari proventriculus makanan diteruskan lagi ke dalam verticulus atau gizzard yang berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan batuan-batuan kecil yang ada yang ikut di dalam makanannya. Kemudian menuju lagi ke intestinum tenile, terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan mukosa usus halus yang berfungsi sebagai penyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Pada intestinum tenile juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Nah, selanjutnya ke cekah, tempat terjadinya pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Cyacu merupakan batas antara intestinum tenile dengan intestinum casum, berfungsi untuk mengelola sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses. Rektum berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan. Dan kemudian terakhir ada kloaka, tempat pembuangan fesis. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bagian bulu-bulu pada unggas. Yang pertama itu ada plumae yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kalmus, yaitu bagian yang melekat pada bulu unggas. Lalu ada rachis, lalu ada vexillum, lalu ada barbulae. Nah, yang kedua ada plumulae. Plumulae ini mirip seperti plumule tapi lebih kecil. Bulu ini lebih pendek. Dan yang terakhir ada Piluk plumae yang memiliki bentuk seperti pohon beringin kecil, terdapat barbar pada ujung dari bulu tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada unggas. Nah, yang pertama itu ada jantung. Jantung memiliki beberapa bagian, diantaranya ada antrium dexter, antrium sinister, vertikal dexter, dan vertikal sinister. Nah, yang kedua ada darah. Darah sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, berfungsi sebagai transportasi nutrisi, O2, CO2, dan juga hormon. Yang kedua sel darah putih atau leukosit, berfungsi sebagai antibodi. Yang ketiga ada keping darah atau trombosit yang berfungsi sebagai proses pembukuan darah. Nah, yang ketiga itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu arteri yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang
kaya dengan O2, sedangkan vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung yang kaya dengan CO2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan tambahan atau yang disebut sebagai glandula, di mana terdapat hati yang terletak di antara gizzard dan empedu yang memiliki warna kemerahan. Terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dexter kanan yang besar dan lobus sigiter kiri yang kecil. Hati sendiri memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi, yaitu memproduksi empedu. Selain itu, hati juga membantu detoksifikasi racun pada tubuh. Kemudian ada pankreas, terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pankreatikus dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kemudian vesikula atau kantung empedu. Fungsi empedu yakni mempercepat kerja amilase pankreas, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau sistem saraf pusat yang terdiri atas cerebrum, cerebellum medulla oblongata, dan medulla spinula atau sumsum tulang belakang. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Behind scene. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan tambahan atau apa tadi? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ekstremitas posterior, di mana bagian